Halo semua, selamat pagi Vita, selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua pada baik saja ya. Hari ini kita masih masuk tentang materi yaitu dasar ilmu ekonomi, dan materi hari ini ialah pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang memiliki tujuan untuk mendapat serta mengelola sumber daya yang terbatas, sekaligus usahanya dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Jadi itu ya teman-teman, pengertian tentang ilmu ekonomi. Dan di ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga ekonomi terapan. Nah, jadi yang pertama itu ada ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif itu akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Dan lewat ilmu ekonomi deskriptif ini, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau sesuai dengan fakta keadaannya. Contohnya, dari ilmu ekonomi ini ialah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia dulu. Lalu yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi ini itu berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Teori ilmu ekonomi ini juga berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi yang berhubungan dengan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dan di teori ekonomi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi ini, ilmu ekonomi makro itu ilmu ekonomi dengan pembahasan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi, analisis, dan ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus kepada perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi yang pertama itu ada ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi ini, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi di dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Contohnya, dari ilmu ekonomi ini ialah krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu. Lalu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori ini juga berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi yang berhubungan dengan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dan di teori ekonomi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro dan yang kedua ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi dengan perubahan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus kepada perekonomian secara keseluruhan. Nah, contohnya itu ada pengangguran yang menandakan bahwa perekonomian tidak mencapai tujuannya untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Lalu juga ada inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga secara terus-menerus. Lalu juga ada suku bunga yang bila mana mengalami kenaikan akan menyebabkan peningkatan beban harga. Lalu yang pertumbuhan ekonomi yang terjadi apabila pasokan produk tidak meningkat atau malah menurun. Nah, selanjutnya itu ilmu ekonomi mikro. Dalam ilmu ekonomi mikro ini justru pembahasannya lebih terbatas dan ruang lingkupnya khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. Permasalahan dan kajian yang muncul pada ekonomi mikro contohnya harga dasar dan harga tertinggi perlu ditetapkan demi menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lalu naiknya harga bahan bakar dapat mempengaruhi penurunan pendapatan pelaku usaha termasuk pengemudi selaku pihak logistik. Lalu terjadinya monopolistik pasar bisa mempersempit peluang bisnis para pemain baru, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat juga bisa menurun.
dan saluran dan rantai distribusi yang panjang berpengaruh pada tingginya harga barang saat sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada ekonomi terapan. Ilmu ekonomi ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan mempraktikkan segala sesuatu yang telah dikumpulkan dan disimpulkan dari hasil ekonomi deskriptif dan ekonomi teori, termasuk ekonomi makro dan mikro. Dengan menggunakan kesimpulan-kesimpulan dari dua teori tersebut, maka penerapan atau penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Nah, teman-teman, di ilmu ekonomi juga dibagi menjadi 8 cabang atau 8 bagian. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi moneter, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi publik, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, seperti APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Selanjutnya yang ketiga itu ada ilmu ekonomi industri, yaitu cabang ilmu ekonomi yang fokuskan perubahan pada interaksi berharga perusahaan dalam suatu industri, seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Nah, lalu yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi ini ialah membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara, seperti transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi ini ialah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Lalu yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Cabang ilmu ekonomi ini membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Lalu yang ketujuh, itu ada ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM. Cabang ilmu ekonomi ini membahas faktor produksi tenaga kerja seperti pengangguran, upah minimum, tingkat pendidikan, dan calon tenaga kerja. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, itu ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi ini bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam, seperti prinsip bagi hasil penghapusan riba dalam perekonomian dan zakat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk bagian materi metodologi ilmu ekonomi. Jadi metodologi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari metode umumnya tentang ilmu metode ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk prinsip tentang pertimbangan ekonomi. Lalu juga sebelum masuk ke metodologi ilmu ekonomi ini ada tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama, melakukan observasi dan memilih teori. Sebagai contoh, ada seseorang yang tinggal di suatu negara yang mengalami kenaikan harga suatu barang dan dengan cepat bergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Untuk mendukung analisisnya, orang tersebut menggunakan teori inflasi. Teori ini bisa saja menyimpulkan bahwa inflasi yang tinggi terjadi karena pemerintah mencetak uang yang terlalu banyak. Lalu untuk memastikan teori ini, orang tersebut mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang beredar dari beberapa negara berbeda. Jika jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, maka orang itu akan meragukan kesesuaian teori inflasi tersebut. Di lain pihak, jika fakta tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap kenaikan harga atau sesuai dengan teori inflasi, maka orang tersebut akan semakin yakin terhadap kebenaran dari teori inflasi tersebut. Nah, tahap yang kedua, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Tahapan ini dalam metodologi ilmiah adalah mengidentifikasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang sedang dianalisis harus tepat, sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Setelah itu, variabel yang relevan dapat ditetapkan. Selanjutnya, setelah hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan tersebut dapat ditemukan, lalu dilakukan uji hipotesis dengan berfokus pada variabel yang diteliti. Selanjutnya, tahap yang ketiga itu menggunakan asumsi dan model.
Para peneliti ekonomi membuat asumsi bertujuan untuk menyederhanakan suatu masalah yang rumit agar menjadi mudah. Sedangkan model merupakan suatu contoh bentuk penyederhanaan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dengan asumsi yang telah dibuat. Contoh model-model dalam ilmu ekonomi ini antara lain seperti yang bisa teman-teman lihat di PPT, itu antara lain ada penggunaan model diagram aliran sirkuler. Lalu yang kedua, penggunaan model kurva atas kemungkinan produksi. Juga ada model-model yang lainnya, bisa teman-teman temukan juga di buku pegangan teman-teman, mungkin misalnya ada sana dijelaskan juga, bisa teman-teman baca lebih dalam. Nah, selanjutnya kegunaan ilmu ekonomi. Kegunaan ilmu ekonomi ini ada banyak manfaatnya, tapi di sini saya akan jelaskan 4 manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama adalah mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika kita perlu mengambil keputusan. Lalu yang kedua, untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. Yang ketiga, agar kita memahami persoalan-persoalan global. Dan terakhir yang keempat, membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. Menurut Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja, menyatakan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah itu sebagai berikut. Yang pertama, hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah SWT dan tidak boleh dimiliki secara individu. Yang kedua, negara adalah wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lalu yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani atau spiritual. Lalu yang keempat, negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis kemanusiaan. Lalu yang terakhir yang kelima, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Nah, bank syariah ini tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Imbalan yang diterima pihak bank maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung pada perjanjian antara nasabah dan bank. Akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, bank syariah ini tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Imbalan yang diterima pihak bank maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung pada perjanjian antara nasabah dan bank. Akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi sekian dulu ya penjelasan materi hari ini dari saya. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang teman-teman tanyakan, bisa teman-teman tanyakan langsung atau kita diskusi bersama di Google Classroom ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.